Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah salam kami semuanya. Shalom Tiberias. Sekali lagi bersama-sama shalom. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali berjumpa saudara pada hari Minggu di sesi yang kedua. Mari persiapkan hatimu saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, walaupun kita terpisah oleh jarak, ruang, tetapi kita percaya kasih Kristus yang mempersatukan setiap kita. Dimanapun saudara berada, saudara pasti terima mujizat Tuhan. Amin. Mari imani pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan dimanapun saudara berada, Tuhan menjawab setiap doa-doamu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sejenak saya mau ajak kita sama-sama kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat kami boleh membuka mata kami, melihat hari yang luar biasa indah. Demikianlah janji penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami melihat kebaikan-Mu, kami melihat anugerah-Mu, kami melihat penyertaan-Mu ya Tuhan. Seperti gelombang lautan yang tiada putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami pada saat pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun di tengah masa-masa yang sulit, di tengah masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan berikan damai sejahtera sukacita bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sesi yang kedua pada pagi hari ini. Berkati yang terkasih Gembala Sidang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Bersama dengan Ibu Gembala yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati Tuhan. Setiap firman yang disampaikan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Bahkan di saat kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan. Ada mujizat kesaksian yang indah dinyatakan pada pagi hari ini. Perintah Tuhan kepada Gembala Sidang, mendirikan gereja seperti zaman kisah para rasul, yang disertai tanda kuasa mujizat. Membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh terima mujizat Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Hanya Engkau yang kami sembah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita nyatakan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan senap hatimu bersama-sama ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berikan sorak-sorak Maria buat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Engkau. Sekali lagi bersama-sama dengan senap hatimu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti berikan sorak-sorai Kali Maria buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai Kali Maria buat Tuhan. Silakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau Yesus. Betapa besar Kau Tuhan, ajar kami Yesus. Kami sembah, kami sembah. Suaramu mari sembah Dia. Nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan keagungan Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, haleluya. Kami sembah, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami agungkan, haleluya. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, haleluya. Kami agungkan nama-Mu, nama yang ajaib Yesus, nama yang mulia. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Sebab Engkau mulia. Engkau agung Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mari saudara pagi hari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Di saat engkau mengenal Dia sebagai Allah yang baik, yang memelihara hidupmu sampai pagi hari, katakan Yesus Engkau baik. Mengenal Dia sebagai Allah yang luar biasa, menyertai hidupmu sampai hari. Katakan Yesus Engkau luar biasa. Saat engkau mengenal Dia sebagai Allah yang dahsyat, Ia menyatakan mujizat di dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak pagi hari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu, buat keluarga, setiap orang kau kasih, nyatakan syukur. Setiap hari yang Tuhan berikan di dalam hidup, setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Sampai pagi hari ini jantung kita tetap berdetak, darah kita tetap mengalir. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Aku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari bersama-sama dengan senap hatimu jemaat Tuhan katakan, Kau ku sembah, benar Tuhan, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan bersama-sama. Kau ku sembah, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Senap hatimu, mari sembah Dia. Nyatakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan salam-salam paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, haleluya. Kita berikan salam-salam paling meriah buat Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dengan sukacita yang begitu luar biasa, boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan sambil bangkit berdiri saudaraku. Kita nikmati berkat Tuhan yang ada minyak dan yang ada anggur yang tidak pernah dirusakkan. Yang percaya katakan haleluya. Suara kita Tiberia. Terpandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, amin, Kaulah saudara dan saudariku. Pandang dari suku mana, asal Kau berdiri
pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dengan sukacita, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Dengan sukacita, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lambaikan tangan kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Kami semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersuka cita, amin. Dimanapun jemaat Tiberias berada pada saat ini, mari bersuka cita, karena hati yang bergembira adalah obat, saudaraku. Yuk angkat suara kita, Gereja Tiberias Indonesia. Come. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tangan kita, jangan malu-malu. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kepada kiri kanan kita, saudaraku, dengan sukacita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Suara kita dengan sukacita, Gereja Tiberias Indonesia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tangan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
dapat memisahkan kita. Sahabatku dan kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya jemaat Tiberias yang ada di rumah, katakan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dengan senyum yang indah katakan kepada kiri kanan kita, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita selamanya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya sama-sama Tiberias. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara sungguh bersuka cita pagi hari ini, amin. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari sejenak saudara pada pagi hari siapkan hatimu. Kita mau duduk diam untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sejenak kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Dengan tulisan jari-jari Allah di langit, perintah Tuhan kepada gembala sidang, mengembalikan kuasa minyak urapan. Dan dengan predikat seorang martir, karena hanya seorang martir diberi kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan biarlah Tuhan Yesus di pagi hari ini kami persiapkan hati kami, duduk diam untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kami doa, beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tetapi bila juga kami cakap untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Berkati yang terkasih Gembala Sidang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Yang bersuka cita sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, senap hati sama-sama. Tenang lagi ini
kakiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat hidupku. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan Tuhan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, katakan Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku. Kami dengan terkasih kepada Saudara Pendeta Dr. Variaji bersama dengan Gembala Darian Variaji menyatakan firman Tuhan pagi hari ini. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan tangan kami Tuhan. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan sama diberi sebagai gembala sidang, Engkau yang terus di langit suatu malam, para kamu kuangkat sebagai gembala sidang, seperti kasar keras membangun Betel yang kedua kali. Suatu malam pun Engkau datang ke rumah hamba, terangmu lebih dari meteor. Perlu jauh-jauh kakimu, Engkau berkata, para aku mencari seorang martir seperti kamu, untuk membangun gereja yang berkuasa, membangun gereja kisah Rasul, membangun gereja kembali kuasa minyak dan anggur. Engkau memberi istilah kuasanya tiada tarikui, maka minyak anggur tidak bisa dirusakkan. Maka Engkau terangkan bagaimana orang mencari gembala martir yang Mbak Jemaat Kemas Suci. Maka suatu hari pun Engkau datang pada Mbak, para mari melihat tingkat kerajaan surga, ikutlah aku. Maka Engkau Mbak Abah ke ruang Masusi, berlutut, cium kakimu, Engkau berkata, lihat pasti semua tebas sangat besar di surga. Kamu mulai di sini bersama orang bersuku. Maka hamba nolak Tuhan, hamba tidak layak di sini. Hamba layak di Taman Eden. Maka dalam sekejap Engkau terang bersama di Taman Eden, di mana ketemu Pak Gaul yang hamba kenal sejak di dunia. Maka dia berbaju biasa, tua tetap tua. Ternyata Engkau mengajar hamba, orang di Taman Eden tua tetap tua, bahkan bajunya baju biasa. Tetapi di ruang manusia Engkau terangkan bahwa orang seperti mempelai, awet muda, bahkan berjubah kekudusan, baju putih kemasan. Engkau terangkan, aku cari seorang martir untuk buat jemaat kurang suci. Hamba gandeng surga, Engkau gandeng surga karena hamba pernah doa, Tuhan hamba ke neraka. Bila hamba ke neraka, gantikan orang neraka. Hamba yang ke neraka tidak mau surga. Engkau terangkan bahwa hamba telah memenuhi syarat-syarat, yaitu nasar hamba sebagai seorang martir. Engkau terangkan yaitu zaman ini mencari
martir-martir untuk mbak orang kemasusi. Hanya seorang martir diberi kuasa mbak jemaat ke ruang masusi. Maka hamba kalau dusta ke neraka. Siapa yang dusta? Karena engkau berkata seorang dusta adalah anak iblis. Maka bersihkan gereja dari orang dusta, orang nipu, orang yang masih dusta. Bersihkan gereja hanya pendeta-pendeta hidup suci, hidup yang kudus, yang layak menyampaikan firman Tuhan. Karena sekali lagi engkau kasihkan seorang dusta, saksi dusta, anak iblis, sehingga tidak layak untuk dimimbar. Apapun kalau dusta, nipu, saksi dusta tidak layak dimimbar. Hamba doa bersihkan mimbar gereja. Dilanya orang-orang yang baik, orang yang suci, yang melayani engkau, yaitu yang melayani mau korban harta, korban nyawa. Zaman lagi kau mencari gembala yang mau korban harta nyawa untuk mbak kelas masusi. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dari menyasihani agar mereka bagian dari penglihatanmu. Mereka kelas masusi yang akan tinggal di surga, jadi memperoleh yang diperlukan punya rumah di surga. Kami doa mereka yang sakit dijamah disembuhkan, yang memiliki kuasa besar di muka bumi, sehingga orang-orang mati pun dibagikan, orang buta melihat. Maka kami doa siapa yang sakit dijamah disembuhkan, dan terutama kami serahkan mereka jadi warga surga, agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi soal kita hari Kamis yang lalu merayakan kenaikan surga, itu ada di surga. Maka mari kita pikir yang di atas, pikirkan Yesus yang ada di surga. Jadi zaman ini jangan besarkan orang di rumah, maka pikirlah di rumah, pikir yang indah, yang bagus. Apapun Anda suatu hari menghadap Tuhan, doa saya Anda semua ke surga. Karena betapa mengerikan seorang yang diberi pengalaman Tuhan, supaya taat pada Tuhan, supaya saya melayani Tuhan. Ya apa? Yaitu bahwa orang di alam roh itu kejam. Bagi Anda yang tidak jadi warga surga, kejam sekali. Di alam roh itu banyak setan-setan yang menerkam orang yang tidak jadi warga surga. Diinjak, dikejar-kejar setan, baru dikiratkan neraka. Jadi betapa mengerikan di alam roh. Saya punya pengalaman banyak. Maka itulah kalau Anda, saya sampaikan, serukan Anda, perintah Tuhan nyerukan dari suci pikiranmu, perkataanmu, untuk bisa masuk kerajaan surga. Anda dituntut tanpa kekudusan, tidak seru pun akan melihat Allah. Maka mari kita berjuang untuk betul-betul merenungkan Tuhan telah bangkit untuk kita ke surga. Kita pikir yang di atas, yang di surga, di mana Yesus berada, yang nebus Anda dan saya, agar Anda dan saya akan masuk kerajaan surga. Maka mari kita renungkan, carilah kerajaan surga, semua ditambahkan. Tuhan ngajar kita, carilah kerajaan surga, semua ditambahkan. Jadi kalau Anda cari kerajaan surga, semua ditambahkan, Anda diberkati. Anda pasti enggak akan miskin. Kita tolak roh virus corona agar tidak menimpa Indonesia. Kita tolak agar bangsa kita, terutama jemaat Iblis, ada minyak anggur, dijanjikan apa? Tidak akan dirusakkan. Jadi tidak dirusakkan, maka kenapa? Saya disayang Tuhan tuh. Karena saya pernah Tuhan, hamba tidak ada yang lari di sini masih. Tapi Tuhan mengatakan, karena apa? Saya orang yang bertobat sejak dini. Saya tobat sejak SD ke sini masuk. Saya sudah mencari kerajaan surga. Saya bersama ibu doa kepada Allah yang Maha Tinggi, yang punya surga. Jadi kalau doa itu Anda cari Allah yang punya surga. Hamba ingin masuk surga, tidak mau ke neraka. Jadi saya bersama ibu berdua orang aneh, ingin ke surga. Karena kalau ke surga itu sulit, ada jurang yang memagarinya, sulit menembus. Tapi kalau kita ini berdoa, Tuhan yang makasih, yang maha pengampun, yang punya surga. Kami ingin masuk surga. Terus saya ucapkan, maka saya punya iman masuk surga. Sekali lagi, saya punya iman ke surga. Maka iman itu juga anggota perbuatan kita. Harus baik. Kalau kita punya iman tidak baik, yang nggak bisa. Maka itulah saya kembali kepada Anda. Saya punya iman, orang masuk surga. Saya punya iman. Ibu saya suatu hari jumpai Tuhan. Tuhan ngomong sama ibu saya, aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Bahwa dulu tidak kenal Yesus, saya pun tidak kenal. Tapi Tuhan suatu hari juga datang pada saya, pasti aku Yesus Kristus,
Aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Ibu saat dijumpai Tuhan Yesus, ibu setelah saya dengan ibu saya berkata kalau 7 hari 7 malam yaitu berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dijumpai Yesus dikatakan apa? Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga, ikutlah aku. Maka ibu saya ditanya Tuhan, minta apa? Ibu saya cuma satu, minta saya dijumpai Tuhan Yesus, ikut Tuhan. Ibu saya minta satu hal, supaya saya kenal Tuhan, dijumpai Tuhan untuk melayani. Maka Tuhan juga datang bersama-sama suatu hari, pada aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi siapapun Anda doa untuk Allah yang punya surga, yang Maha Kasih, maka suatu hari Yesus akan datang kepada Anda, menyatakan diri. Karena Yesus yang ajar apa? Yaitu mengajar Bapa kami, agar hidup kita ini di bumi surga. Bagaimana agar Anda betul-betul mengimani hidup Anda, yakin ke surga? Maka perlu iman yang kuat. Saya punya iman. Saya punya iman, umur 50 tahun sudah di surga. Maka kita baca di sini, iman ini. Mama bacakan di sini. Ya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Demikian firman Tuhan. Jadi mari Anda punya iman akan masuk surga. Tapi diingatkan bahwa perbuatan tanpa iman mati. Jadi apa kita punya iman? Sekali lagi, saya orang luar biasa. Saya punya iman, umur 50 tahun sudah di surga, iman saya. Saya punya iman. Karena saya berjanji hidup yang baik, yang suci, maka kalau Anda ingin sesuatu, doa, pengalaman saya, yaitu saya berjanji hidup yang baik. Misalkan saya nggak punya uang untuk ke Amerika, nggak punya dana, tapi saya doa, Tuhan saya ingin belajar ke Amerika. Saya janji hidup baik di Amerika, Tuhan. Yang saya dikabulkan bisa ke Amerika, dan saya janji betul hidup yang baik. Maka minta sesuatu termasuk lebih-lebih, minta ke surga, harus punya iman. Masuk surga, sekali lagi, saya punya iman, umur 50 tahun, sudah di surga. Tapi umur 35 orang bisa dijumpai Tuhan. Tuhan mengatakan kepada saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga, ikutlah aku. Saya dulu tidak tahu nama Yesus, keluarga kami tidak tahu, keluarga istri juga tidak tahu nama Yesus. Tapi karena kita nyembah yang punya surga, yang datang Tuhan Yesus, maka Anda kalau doa itu, ya Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun, yang punya surga, ingin masuk surga, terus utarakan kepada Tuhan apa yang doa Anda, apa iman Anda. Sekali lagi, saya punya iman 50 tahun masuk surga. Tapi umur 35 tahun saya diundang ke surga. Diundang ke surga. Maka diundang ke surga. Tuhan mengatakan apa? Maka kamu kembali ke bumi untuk menyerukan manusia harus suci pikirannya. Perkataan untuk masuk surga. Jadi untuk masuk surga, Anda pun suci berpikir, berkata, dan perbuatan. Maka kalau kita punya iman, kalau kita masih dosa, masih salah, ya iman itu mati. Maka kalau saat dijumpai Tuhan kurang lebih 35 tahun, dipakai Tuhan karena iman saya. Saya punya iman dijumpai Tuhan, saya punya iman ke surga. Semua saya programkan sejak kecil ingin sekolah tinggi, jadi cerpen direktur. Setelah saya umur 40 tahun saya jadi cerpen direktur, saya baru cari surga. Itu pikiran saya, tapi saya jadi hidup baik, yang suci dan sebagainya. Maka itulah kalau kita cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Firman Tuhan akan menegaskan, kalau Anda cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Pengalaman saya, tapi janji yang baik. Pengalaman saya, janji hidup yang baik, maka doa saya dikabulkan, bisa ketemu Tuhan Yesus, bisa ke surga, bahkan
Saya sebagai pendeta mbak mau melayani so. Saya nggak mau jadi pendeta. Saya diancam kalau nggak jadi pendeta, saya tiba malaikat. Yaitu kamu kalau nggak ikut Yesus, kamu tidak bisa ke surga. Saya punya satu ke surga. Kalau ikut Yesus melayani Tuhan. Kalau saya tidak jadi pendeta, saya tidak akan ke surga. Jadi terpaksa saya lari dipaksa Tuhan. Ya sejarahnya panjang, saya kenapa dipaksa Tuhan. Tapi yang utama mari Anda di rumah tanggamu. Zaman ini Anda, yaitu kasih rumah, anggap tidak kesesakan, Anda jaga-jaga hidupmu setia pada Tuhan sampai mati. Maka kita tahap pertama kita menjaga hidup Anda, menjaga keluarga Anda. Karena Tuhan katakan apa? Hidup di bumi ini seperti surga. Itu keluarga yang jaga kasih mula-mula. Suami istri saling ampuni, saling kasih, saling setia. Nah, kita baca di sini di Wahyu 2:4-7 menggambarkan kalau Anda jaga kasih mula-mula, hidup Anda di bumi ini seperti di surga. Wahyu 2 ayat 4-7. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan bahwa kita, keluarga kita, termasuk Anda dengan Tuhan, menjaga kasih mula-mula. Bukan saja kasih di dalam rumah tangga, juga kasih Anda kepada Tuhan Yesus yang telah mati, ditombak, ditikam, disalibkan. Di mana Tuhan katakan apa? Yang terima tubuhnya, darahnya, akan bangkit dari kiamat, akan masuk surga. Hidup kekal di surga sepanjang masa. Maka syarat dasar pertama untuk surga yaitu jaga kasih mula. Bukan saja di dalam rumah tangga kita, tapi juga kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan kita pada Tuhan, junjung perintahnya. Apa gunanya punya iman kalau kita melanggar perintah Tuhan? Maka Tuhan katakan apa? Jaga kasih mula-mula. Jaga kasih mula. Itu maksudnya apa? Keluarga itu, keluarga suami istri, saling ampuni, saling setia sampai selamanya. Maka untuk jaga kasih mula ini, itulah dasar dari kehidupan surga. Itulah dasar agar Anda surga. Karena kalau orang menjaga kasih mula, hidup yang bahagia, yang dikatakan hidup di bumi, seperti itu juga. Jadi kalau menjaga kasih mula-mula dalam rumah tangga para bapak ibu, maka dikatakan hidup Anda di bumi ini seperti surga. Gimana Tuhan mengatakan keras? Kalau orang kasihnya hilang, yaitu tinggal debu tanah. Alkitab mengatakan debu tanah itu makanan setan. Jadi betapa kerasnya. Jadi kalau debu tanah itu makanan setan. Maka kalau makan setan artinya apa? Kita kalah. Jadi walaupun Tuhan mengatakan, yaitu kalau Anda mungkin benci sama orang antikris, Nikolaus antikris, yang bunuh puluhan ribu orang Kristen yang mengadakan tubuh darahnya. Jadi antikris pertama adalah yang nolak tubuh dari Yesus. Sekali lagi, antikris pertama adalah yang bunuh puluhan ribu orang Kristen yang ada keperjaman, yang mengatakan inilah tubuhnya, inilah darahnya. Zaman itu ada seorang yaitu suami seorang kaisar yang melayani Tuhan, tapi dia benci dengan perjanjian kudus. Maka orang yang mengatakan Tuhan Yesus zaman itu membunuh puluhan ribu orang, yaitu yang sampai mengadakan perjanjian. Jadi perjanjian mula-mula begitu banyak tantangan, orang nolak dan sebagainya. Tapi orang tetap pegang apa? Yesus yang ngomong, kalau Anda terima tubuhku darahku, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Jadi tahap pertama untuk Anda agar hidup suasana surgawi.
jaga rumah tanggamu, jaga kasih mula-mula. Maka dasar dari rumah tanggamu, jaga kasih mula-mula. Hidup di bumi ini seperti di kerajaan surga. So, maka kita jaga hidup kita, mari kita jaga hidup kita. Terutama waktu sekarang di rumah, katakanlah banyak waktu di rumah, renungkan waktu Anda saling sosial, renungkan waktu Anda saling ngasih. Saya sampai ini jangan cinta istri saya melihat yang pertama dari samping tapi saya doa Tuhan, hamba ingin dia jadi istri saya janji setia saya mati, maka saya tetap baik sampai sekarang, saya tetap setia menjaga kasih mula bersama istri, maka saya disayang Tuhan karena saya bisa menjaga pribadi Tuhan, maka saya untuk melayani Tuhan sampai mati. Maka ini dalam arti apa? Ruang maksud itu ada rumah. Kalau teman dan nggak ada rumah, di ruang maksud Anda punya rumah. Konsep kesahabatan keluarga, suami istri, anak-anak, maka para bapak ibu berjuanglah. Lupakan lalu, para bapak masuk tahun ini menghadapi corona, artinya tiba-tiba bisa terangkut corona, bisa mati. Maka Anda harus berjuang betul agar Anda masuk surga. Orang salaman bisa kena virus corona, orang ketemu orang bisa kena virus corona. Jadi betapa ente jaga agar keluargamu diselamatkan, tidak mengalami virus corona, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami maut atau kematian. Maka yang pertama mari kita yaitu menjaga kasih mula, jaga kasih mula-mula. Maka kasih itu menjaga Anda agar keluargamu jangan terjadi perpecahan. Jadi dasar rumah tangga menjaga kasih mula, tidak terjadi perpecahan. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 19:3-6, maka kita jaga keluargamu saling ampuni. Kita baca di Matius 19:3-6. Ayat ini menggambarkan keluarga harus jaga untuk masuk surga, punya rumah di surga. Matius 19 ayat 3-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam program Kristen yaitu tidak boleh ada pemutusan. Maka apa yang disatukan Allah nggak boleh diceraikan manusia, kecuali ya agama lain tidak tahu masalah ini, tidak diperkenankan bercerai. Tapi agama Kristen disebutkan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka diberkati suami istri, maka diberkati tujuannya apa? Agar Anda punya keluarga bahagia, saling ampuni, saling kasih. Maka termasuk kenapa perlu diberkati hidup bahagia, karena Alkitab begitu keras nyebut apa? Misalkan di dalam Ulangan disebutkan apa? Dosa paling besar kalau orang yaitu punya anak tapi nggak kawin, yaitu namanya anak, istilah Tuhan anak haram. Disebutkan di Ulangan 2 disebutkan apa? Kalau lahirnya di luar pernikahan, tidak di luar suami istri, namanya anak haram. Maka anak haram dikutuk paling tinggi, lebih dari membunuh 10 keturunan. Jadi kita nggak tahu keluarga kita di atas kita, 8-9 di atas kita nggak tahu. Maka kuncinya gampang, mengucapkan lepas dari kutuk 10-an, kutukan haram. Saya beri contoh betapa kalau harus diucapkan, maka biasanya kalau kami berkati perkelahian, lepaskan kutukan haram, waktu baptisan juga waktu penyerahan, lepas sekali kutuk anak haram. Penting karena apa? Anak haram dikatakan kena kutuk 10 keturunan dan bisa mati. Tapi kalau dilepaskan, Anda bebas dari kutuk 10 keturunan. Pengalaman saya waktu suatu datang Pak Semyang, Pak Semyang dari Singapura. Semyang ini difonis mati 2 minggu.
kanker otak. Maka dokternya baik kenal saya. Why not looking for box in Jakarta? Maka cari saya, ya saya doakan, tapi tiba-tiba saya berhenti tanya Jimmy, Pak Jimmy, Bapak umur berapa? Kok dia divonis mati, masih muda 30-an tahun. Katakan dia lalu nangis meraung, belum pernah ketemu bapaknya, belum melihat bapaknya. Maka dia kena kutuk mati, seluruh keturunan, yaitu di otaknya ada kanker otak, nggak bisa sembuh. Tapi dokternya baik, mana looking for boksu, Parjen Jakarta. Dan waktu saya doakan lepas kutukan haram, saya kasih perjamuan kudus, maka saya bilang, kamu lapor doktermu, kamu sudah sembuh hari ini. Tapi dokternya nggak percaya tuh, bahwa dia only one day so, bisa sembuh. So. Maka kembali lagi saya Pak nggak dipercaya. Saya bilang macamnya, kamu periksa dokter yang lain, jangan bilang sakit apa, periksa saja foto otakmu. Karena Tuhan minta saya kalau kesaksian saya foto-foto di dokter, saya kesaksian dokter. Maka datang pasal nangis lagi, nggak percaya. Saya bilang periksa dokter yang kamu tidak pernah bilang sakit apa. Ya periksa dokter, ternyata sudah sembuh, nggak ada kanker otaknya. Kembali ke saya bilang kamu lapor doktermu, ya nggak lapor, ada fotonya, dia sudah sembuh, baru percaya. Artinya apa? Bahwa kutuk terbesar orang divonis mati, yaitu terbesar. Maka Jamie yang akhirnya datang pada saya, ya dia dokternya percaya setelah ada foto yang baru, pentingnya kalau kita dipinta Tuhan apa, menyaksikan apa, harus ada lab, ada foto dokter dan sebagainya. Maka Jamie akhirnya sembuh, harapan dokter Jamie yang jumpai saya, suatu hari bisa makan dengan saya. Maka saya sampaikan kepada Anda, maka Anda lepas dari kalau gagal rumah tanggamu, gagal anakmu, perlu dijakan, lepas dari kutuk 10 bulan, kutuk haram akan dilepaskan. So. Saya dulu punya panti asuhan 50 lebih menampung anak haram. So. Tujuan saya mudik mereka jadi anak pandas, saya masuk saya didik. Maka akhirnya dijuali yang pengurusnya, dijuali 30 juta satu, maka akhirnya saya tutup karena apa? Dijual, pernah masuk pengadilan dan sebagainya. Jadi betapa kalau kita nolong anak haram, karena khusus Anda punya kuasa, lepaskan dari kutuk kematian, kutuk 10 turunan, kutuk haram, terdapat di film di Tiatira 2, dikatakan kalau Anda lepas kutuk haram, Anda dilepaskan dari penderitaan dan penyakit. Maka yang kedua, Anda yaitu bertobatlah, kerajaan surga dekat. Maka untuk tobat Tuhan mengatakan di sini di Wahyu 3 ayat 1-6, Tuhan mengatakan Anda bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kita baca di Wahyu 3 1-6. Wahyu 3 ayat 1-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikadakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi dosa dari rumah, berjuang mikir ke yang di atas, di mana Tuhan ada yang telah bangkit,
menuju kerajaan surga. Kita imani Anda punya sarana untuk masuk kerajaan surga. Maka yang kedua yaitu agar Anda apa? Yang pertama, dan keluargamu jaga kasih mula. Saat Anda di rumah, saling ngampuni, saling kasih, jaga kasih mula. Sebagai dasar agar hidup di bumi surga. Maka dasar daripada Anda hidup di bumi surga yaitu menjaga kasih mula. Maka Anda tidak mengalami perceraian, tidak akan mengalami dosa yang salah, tidak taruh-nawar, harus hidup suci. Maka dikatakan ayat yang kedua yaitu agar berjaga-jaga hidup yang kudus untuk bisa masuk kerajaan surga. Jadi dasar pertama jaga kasih mula. Karena kalau hilang kasih mula itu dasar dari perpecahan di keluarga. Maka yang kedua, maka Anda harus berjaga hidupmu, hidup yang suci. Berjaga-jaga saat berdoa. Karena berjaga-jaga Tuhan katakan berkali-kali, suatu hari kalau datang tidak yang tahu, datang pencuri. Maka kita harus jaga-jaga hidup kita. Kalau Tuhan datang, berjaga-jaga. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu pasti berjaga-jaga. Tapi Alkitab yang mengatakan datang seperti pencuri. Tidak ketahui, maka kita berjuang. Kalau Anda banyak waktu ke Jakarta, tinggal kata hari ini lengang, maka Anda perlu selalu berlutut, jaga-jaga, berdoa. Agar Anda dan saya jadi tetangga surga. Program saya agar Anda semua masuk surga. Walaupun Tuhan hati Anda jemaat ruang suci, punya rumah, tapi saya selalu doa agar semua jemaat terbes warga surga. Doa Anda saya akan jadi tetangga kerajaan surga. Maka saya pernah Tuhan lihatkan bahwa orang di neraka ada orang yang tidak tobat. Saya menerangkan betapa Tuhan katakan orang yang di neraka, orang tidak tobat. Maka ayat tadi nggak benar. Mari kita berjaga-jaga, hati-hati dalam pertobatan. Kalau kita tidak tobat, Tuhan datang, Anda tidak akan jemput, tidak bisa terbang kawan. Maka berjaga-jaga untuk hidup baik, hidup yang suci. Maka sadar kata Anda, Tuhan mengatakan sangat keras untuk berjaga-jaga. Maka di dalam Lukas 13:35, Tuhan mengatakan bagaimana berjaga. Saya pernah dilihat yaitu Tuhan neraka bersama sih. Di neraka adalah orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak bertobat. Maka inilah penyataan Tuhan. Mari kita bertobat. Kita dibaca di sini. Lukas 13 ayat 3-5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau saya dusta ke neraka, saya pernah lihat neraka. Tuhan terangkan pada saya. Pasti mereka neraka orang yang tidak tobat. Pertobatan diberi waktu kita masih hidup. Kalau kita sudah keluar nafas kita, roh kita nggak sempat bertobat. Jadi pertobatan diberikan kepada kita waktu kita masih bernafas. Waktu kita masih minta roh dengan tubuh kita. Maka kalau Anda bertobat terlambat, Anda artinya menyerahkan diri, yaitu kepada kesesakan. Maka sekali lagi Tuhan terangkan apa? Saya terima sendiri dari mulut Yesus. Lihat pasti mereka walaupun Kristen, dia tidak jaga-jaga, dia tidak tobat. Jadi orang nggak tobat itu Tuhan akan di neraka. Maaf Tuhan yang mengatakan kalau saya dusta ke neraka. Jadi mari kita berjaga-jaga dan bertobat. Bertobat itu waktu kita hidup di bumi. Kalau Anda sampai wafat, nggak tobat, Anda nggak bisa ketemu Tuhan. Anda dilepaskan. Tuhan yang ngomong bukan saya. Kalau saya dusta ke neraka. Jadi mari kita bertobat. Tuhan akan keras. Kalau tidak tobat akan binasa. Tuhan ngomong begitu keras. Kalau tidak tobat akan binasa. Maka kita berjuang dalam pertobatan. Kita berjuang itu hidup yang suci, hidup yang kudus.
Saya punya perintah dari Tuhan. Pasti kembali ke bumi. Nyerukan orang suci berpikir, berkata perbuatannya. Jadi untuk surga orang harus suci pikiranmu, perkataanmu, dan boleh naikkan sedikit, naikkan lagi. Kita harus berjaga-jaga, suci pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Mari kita berjaga-jaga, hidup yang suci. Perintah Tuhan nyerukan pada Anda, harus suci berpikir, berkata, dan Anda masuk kerajaan surga. Sebab tanpa kudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Mari kita berjuang. Saya berjuang sejak kecil untuk masuk surga. Saya minta Tuhan sejak kecil, Tuhan saya ingin masuk surga. Jangan biarkan hambakan neraka. Dan Tuhan kabulkan saya dijanjikan Tuhan ke surga. Dua Anda dan saya tetangga surga. Di ruang khusus ada rumah, tapi tidak ada rumah, cuma taman besar. Tapi Anda tidak ada kemuliaan. Baju biasa tetap tua. Di ruang usia Anda menjadi mulai. Tetapi udah, mari kita kejar. Anda jadi mulai. Hidup yang di surga, hidup yang abad muda. Istilah Tuhan memulai. Anda jadi mulai ke surga. Agar Anda semua punya rumah di surga. Dua saya, Anda dan saya, keluargaku masuk kerajaan surga. Jadi selanjutnya yang ketiga, betapa kalau Anda betul hidup yang suci, bahkan pakai minyak, mengatakan Anda ke surga perlu hidup yang suci, bebas dari cobaan, serta Anda untuk jadi warga surga, untuk melihat Tuhan perlu kuasa pengharapan. Maka kita pasti yang ketiga, agar Anda dan saya bisa masuk surga. Kita baca Wahyu 3, 14-22. Perhatikan hati begitu keras Tuhan. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan engkau malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan terangkan apa? Di depan pintu ngeduk Anda. Betapa kerinduan Tuhan kepada Anda sebagai tebusannya, agar Anda pesta surga, agar melihat kemuliaan Allah. Maka betulnya itulah kerinduan Tuhan. Mengatakan aku di depan pintu ngeduk, yang bukakan artinya bukan yang Anda tadi 3 sal tadi, agar Anda buka pintu untuk makan bersama sama Tuhan. Dengan pertama yaitu kita ini kadang-kadang mengalami cobaan, maka perlu Anda beli emas murni. Katakanlah Anda mengalami cobaan, perlu Anda dimurnikan seperti emas, dibakar emas yang katakanlah ribuan derajat dan sebagainya. Maka kalau kita mengalami cobaan, kita tahu Tuhan saya coba. Tuhan pernah mengatakan apa?
biar Bapa lalukan aku, jauhi dari hadapanku. Tapi terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tuhan pun mengalami cobaan yang berat untuk menebus Anda, agar Anda selamat, agar Anda pesta surga. Tuhan mengalami cobaan begitu keras, disalibkan di atas kayu salib. Maka Anda kalau mengalami cobaan, maka Anda mari Anda harus menang segala perkara. Alami sekarang ada virus corona, Anda di rumah, maka untuk Anda di rumah hidup yang baik suci, jangan dosa, jangan salah. Kalau Anda di rumah hidup yang dosa, tidak suci, Anda bisa dimutahkan. So. Tuhan katakan kalau orang mengalami cobaan, lewat dari katakan meninggalkan cobaan, maka dia akan dikatakan, Tuhan katakan aku mutahkan. Tuhan tidak mau Anda yaitu harus menang. Tuhan tidak mau Anda kalah mengalami cobaan, maka harus menang mengalami cobaan. Di kangkung virus corona ada menyangkut janji Tuhan bahwa Anda tidak dirusakkan, maka ada menyangkut Anda semua diselamatkan ke surga. Jadi kalau cobaan sekarang ini Anda tinggal di rumah, tapi hati-hati di rumah Anda, jaga hidupmu, hidup yang kudus, yang suci, tolak kedagingan, kita tolak dosa. Jangan sampai Anda berpikir yang dosa, berkata yang kudus, dan perbuatan dosa. Anda kalau kalah cobaan, Tuhan mengatakan dimutahkan. So. Hanya Tuhan tidak kenal Anda kalah sama cobaan, maka perlu dimurnikan, dibakar seperti emas yang dimurnikan. Jadi yang pertama, zaman ini kita kalau mengalami cobaan, mari kita menang perkara. Jangan dosa, jangan salah, jangan memikirkan dosa, jangan berbuat dosa. Mari Anda dan saya berjuang untuk masuk kerajaan surga. Harus menang atas segala perkara. Anda perlu dimurnikan dalam api. Maka itulah kalau Yohanes pernah nulis, yaitu bahwa dia dibakar di api tidak mati. Maka dia akhirnya mati tua, 142 tahun, di Pulau Patmos. Maka karena dia disayang Tuhan yang pernah berkata, di antara muridku ada yang hidup sampai aku datang kembali. Maka Yohanes murid kita Bayu yang nulis, ada miyanggur Anda tidak dirusakkan. Maka Anda perlu sadari senjata Anda murah-murah. Kristen jangan miyanggur. Maka Anda perlu ada minyak dan sebagainya. Maka Anda perlu menang atas segala cobaan di rumah, segala kesesakan. Maka yang kedua yaitu dikatakan apa? Yaitu supaya Anda hidup suci. Bisa katakan lagi, tanpa kekudusan tidak seorang pun mendaftar. Maka hidup yang suci kudus itu perintah Tuhan menyerukan Anda. Tanpa hidup suci Anda tidak bisa surga. Karena Tuhan Maha Suci, Maha Kudus, tanpa kudusan tidak seorang pun mendaftar. Mari kita hidup suci, hidup kudus, berjubah kudusan, persiapan kita untuk surga. Ruang mesti Anda berjubahkan kekudusan, keemasan, kerunduhan Tuhan akan Anda berjubah kudusan. Yang ketiga yaitu Tuhan mengatakan apa? Kamu perlu beli minyak pelumas daripada aku untuk memandang kemuliaan. Itu mengatakan aku beriman itu kedua. Jadi mari saat ini Anda tinggal di rumah. Ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku beriman itu mengetuk. Jadi Tuhan bisa datang, bisa muncul. Maka kita harus jaga-jaga serta bertobat. Kita bertobat melawan segala cobaan. Mari di rumah kita pikir yang suci, perbuatan yang suci. Kita bebas dari maut, bebas dan Anda harus setia pada Tuhan saya mati. Jangan salah, jangan dosa. Maka mari kita berbuat yang suci. Anda perlu sekali minyak urapan. Tuhan mengatakan perlu beli minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Akan Anda mulia, akan pesta bersama surga bersama Tuhan. Jadi kita mengharapkan apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan, yaitu di Lukas 17:37 Tuhan ngomong tentang bagaimana persiapan Anda untuk masuk ke ruang suci. Lukas 17 ayat 30-37. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang,
janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang seorang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Jadi kalimat yang terakhir tadi, di mana ada mayat, maksudnya tubuh Yesus. Jadi akhirnya seorang akan mencari tubuh Yesus. Untuk apa? Dengan 5 tubuh Yesus, Anda berkerumun untuk persiapan masuk kerajaan surga. Anda bersama saya. Terima perjamuan. Tuhan katakan apa? Kamu nanti hari kiamat akan bangkit hari kiamat, terbang kemana? Masuk kerajaan surga. Tuhan katakan betapa persiapan. Jangan sampai seperti Lot. Kenapa istri Lot tidak sebenarnya masuk? Karena dia bukan jadi warga surga. Istri Lot bukan warga surga, maka istri Lot sebetulnya apa? Nama istri Lot. Diperintahkan nggak boleh ingat duniawi, nggak boleh nengok ke belakang, yaitu di kota Sodom dan Gomora. Tapi ucapan malaikat rupanya nggak dengarkan istri Lot bahwa jangan nengok ke belakang, pikirkan yang di atas, lari ke pegunungan di mana kesabaran mentati. Tapi istri Lot nengok ke belakang, artinya apa? Cuma nengok, ingat hartanya, ingat hidupnya di Sodom Gomora. Betapa mengerikan akhirnya. Dalam sekejap dia menjadi tiang garam. Ada di Israel, tiang garam digambarkan itulah patung dari istri Lot. Jadi istri Lot tidak sebenarnya namanya karena bukan warga surga. Yang jadi warga surga ada yang disebut namanya. Maka jangan sampai istri Lot, Tuhan ingatkan jangan sampai istri Lot. Segambarkan apa zaman ini? Orang kata zaman dulu, orang di ladang jangan kembali ke rumah. Kalau Juru Selamat datang, Yesus datang, jangan sampai ke rumah. Orang di atap rumah berdua, jangan sampai turun. Tetap di atap, tidak boleh ingat barang duniawi. Bahkan orang di ladang bersama-sama juga tidak boleh ingat barang duniawi. Maka orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya bisa hilang nyawanya. Maka Tuhan katakan, barang siapa hilang nyawanya dibunuh orang karena aku, maka dia akan hidup kasih di kerajaan surga. Jadi perhatikan orang yang satu tempat tidur, satu diangkat tidak. Tuhan terangkan kepada saya 2 kali yaitu apa? Orang artinya apa? Seperti tadi ciptakan manusia satu pasang, Adam dan Hawa. Maka kehendak Tuhan akhir zaman orang kembali sepasang, suami istri sepasang. Jadi kalau enggak diangkat karena Tuhan yang ajar saya. Lihat pasti enggak diangkat, kenapa? Mereka punya orang ketiga. Jadi kalau Bapak punya orang ketiga, Anda enggak diangkat, Tuhan yang ngomong. Yesus ngomong agar dia diangkat. Juga seorang wanita, kalau Anda punya orang ketiga, Yesus ngomong Anda tidak diangkat, akan masuk bumi dan Anda akan tertinggal. Sekali lagi Tuhan terangkan tentang satu diangkat, satu tidak di tempat tidur, yaitu gambar peringatan bagi suami istri. Suami kembali ingat istrimu, enggak boleh ingat, enggak lebih sekarang tinggal di rumah, nggak boleh ingat orang ketiga. Memang kalau orang ketiga, orang kadang-kadang masih meninggalkan kasih mula-mula. Jadi orang yang kasih mula-mula tidak bisa selamat. Maka juga seorang ibu yang punya orang ketiga, pasti ada kasih baru. Akan ingat kepada orang ketiga, melupakan suaminya. Maka orang seperti Tuhan yang ajar saya, tidak diangkat dia ke zaman, akan tertinggal, akan dibuat setan putih. Tuhan langsung ajar saya. Maka perhatikan, mari Bapak, saya juga suruh Bapak, mari kita bertobat, siapkan diri masuk kerajaan surga. Juga para ibu, mari siapkan diri kita untuk masuk kerajaan surga. Agar keluargamu, keluargaku menjadi tetangga surga. Kesakan zaman akhir, kita kuat melawan cobaan seperti emas yang dimurnikan. Zaman akhir ini, para ibu yang diam di rumah bersama keluarga, renungkan ucapan Tuhan. Anda harus ingat, jaga kasih mula-mula.
Ingat agar Anda hidup yang suci. Ingat agar Anda menjaga kasih Allah. Agar Anda hidup yang suci, hidup yang jujur di rumah tanggamu. Agar Anda saya akan menjadi tetangga kerajaan surga. Para MC Pak siap? Demikian juga mari kita sang diri kita. Kita siap untuk surga. Hidup yang suci kudus, menang atas cobaan. Akan Anda saya, doa saya, Anda dan saya akan awet muda sepanjang masa. Anda saya sepanjang masa diam Tuhan sebagai memberi Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima sakramen perjamuan kudus. Pada siang hari ini saat kita terima tubuh dan darah Yesus, saudara dan saya disembuhkan, dipulihkan, dan kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus, terbang kawan awan pesta di dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Yesus, kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan. Mari sama-sama kita bangkit beri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hidup kami sekali lagi sama-sama menyucikan, menyembuhkan, menyucikan. Yang terkasih kami mengundang Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Sefari Haji. Hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya juga sampaikan beberapa hari
kemarin tanggal 22 Mei ada HUT TPS Ministry. Sebelum kerja kita mendirikan TPS Ministry ke bulan tepat hari ulang tahun istri saya pada tanggal 22 Mei. Maka kita dirikan sudah 32 tahun sebagai TPS Ministry. Maka saya pernah minta pensiun Tuhan sudah 30 tahun, hamba sudah tua, tapi Tuhan tidak boleh. Suatu hari saya dua lagi Tuhan, saya minta Tuhan dapat, saya juga nggak boleh pensiun. Tuhan jawab sebenarnya Yesus disalibkan, turun dari salib dikubur, ada yang lanjut sampai mati. Maka persiapan ini penuh kuasa, maka kalau menyanggur rusakan, maka orang dosa perlu urapan anggur, juga orang sakit perlu menyanggur, jangan orang nantikan Tuhan Yesus pun perlu menyanggur. Maka kita akan baca di sini di Lukas 10, 30-37, di mana orang perlu menyanggur. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi gambaran Yerusalem itu warga surga jatuh dosa. Yeriko tempat orang terkutuk, perlu minyak anggur. Setelah diseksa setan, dirampok, menderita koma, juga perlu minyak anggur. Perlu minyak anggur. Kemudian menantikan Tuhan juga perlu minyak anggur. Digambar apa? Dia tinggal di penginapan, terima tubuh Yesus, menanti kedatangan Tuhan. Jadi orang nanti kedatangan Tuhan pun, kalau Anda punya iman, Anda seperti di hotel, tinggal angkat telepon, makan tidur, maka Anda nanti kedatangan Tuhan. Konsep Allah itu agar damai. Kata Anda sebagai seorang Tuhan, seorang majikan, Anda tinggal di hotel, tinggal makan tidur. Konsep Allah, kada imani, Anda nantikan Tuhan, yaitu ada menyanggur. Anda seperti generasi majikan, generasi Tuhan, Tuhan yang ngomong, bukan saya. Maka itulah kita nanti menantikan Tuhan, akan Anda terima tubuh dari Yesus agar bangkit hari kiamat. Maka kita sekarang baca di sini Yohanes 6, 53-58, Tuhan yang apa-apa terima tubuhnya, darahnya, Anda akan terbang, Anda akan masuk surga. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku.
Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan tegas, yaitu nanti ada kejaman Tuhan datang kembali. Persiapan Anda yaitu agar tidak dirusakkan menerima tubuh Yesus. Si Anda perhatikan tadi di dalam konsep minyak anggur, yaitu orang warga surga jatuh ditolong dengan minyak anggur, orang tersiksa koma dikalahkan setan di Yeriko juga berminyak anggur. Menanti kedatangan Tuhan, cuma tinggal di hotel, ada sedia minyak anggur untuk 2 hari, bisa 2000 tahun. Maka Tuhan katakan apa? Aku nyatu dengan Bapa. Yang terima tubuhku, darahku, dia menyatu dengan aku. Jadi kalau Anda perhatikan, Tuhan Yesus telah ke surga, tinggal surga di atas. Mari kita berdoakan agar Anda dan saya cari di atas, cari ruang masuk menjadi mempelai Yesus. Maka Anda tinggal di hotel, siapkan minyak anggur untuk 2 hari atau 2000. Maka bersama Anda ada minyak anggur, agar Anda dan saya akan hidup ke surga, bangkit hari kiamat, terima tubuh Yesus. Anda dan saya akan terbang surga, masuk kerajaan surga. Mari kita berjam kurus. Mari kita berjam kurus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kawasan yang beri kami hidup ke surga, disempurnakan tubuh jiwa ragu, agar kami semua keluarga aku akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki yang sempurna, tidak mikir, tidak bertiku. Kami tulak bodoh berubah, anak-anak muda, pandai cerdas, punya roda bebas, roda bekas yang berhasil dalam nafsu, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami telah kanker tumor, tidak terkabar di rumah sakit, tidak terkabar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami 2 setelah bangkit kembali disembuhkan, sudah diangkat di atas kawasan. Tuhan menjanjikan terima tubuh dari Yesus. Kami, keluarga kami akan bangkit hari kiamat. Kami, keluargaku, terbang akan masuk kerajaan surga sepanjang masa. Diambil oleh Tuhan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat soal ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kawasan sebagai penjang baru kekal. Dosaku damai disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku kami bertobat, mulak dosa, mulak setan, kami tolak perzinahan dan percabulan di rumah tanggaku. Tidak ada orang ketiga di rumah tanggaku. Tuhan kasar ada orang ketiga akan masuk perut kami doa keluarga kami semua diselamatkan, punya rumah di surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migran, tidak bertiku. Kami doa, kami tolak bodoh berubah, diurapi mulutku penuh kuasa dan mukjizat, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami tolak kutuk penderitaan, kutuk sakit. Kami doa tidak terkabar di rumah sakit, tidak terkabar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkabar di ICU. Kami doa setelah penyakitku disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kawasan ilah darah Yesus. Ada 2 masing-masing sakit Anda, sebut permohonan Anda agar tidak tersakit. Kita telah virus corona, Anda dan saya tidak kena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar
mengucapkan bahwa berjam lebih roti mana, jam roti mana, Tuhan usaha 40 tahun, makan tidur di padang gurun, artinya hidup kami di bumi, di surga. Yang kedua, jam roti setiap hari ada coba kemuliaan, kami akan mulia, terbang kapan masuk kerajaan surga, keluarga kami akan bangkit, diam di rumah Tuhan panjang masa. Yang ketiga, jam roti setiap hari ada coba kemuliaan dua suci, agar kami akan bangkit hari kiamat, masuk kerajaan surga. Kami doa setiap hari, kasut baru, artinya kami generasi Tuhan, generasi Tuhan, roh agar, roh miskin, roh bangun kami telah berkati keluarga kami, menjadi berkat surga, agar bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan surga, dengan tubuh dannya, keluarga kami akan bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Ya ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, yang bangkit kami hari kiamat. Ya ada Yesus yang bukan segala penyakit kami, berkati kami, tidak dirusakkan. Inilah darah Yesus. Suatu malam Tuhan Yesus menulis langit, pasti tugasmu memberi harapan untuk muliakanlah dan manusia, menghancurkan setan, bangkit orang mati, yang menyembuhkan penyakit dan menjaga kemuliaan Allah. Pujian Allah. Kami doa, inilah harapan. Kami muliakan Yesus Kristus Tuhan kami, punya kerajaan Allah di tengah kami, kata kami sebagai berkat surga. Dalam harapan yang memberi kami tidak sakit, tidak miskin, tidak mengurapi kami. Kami menang atas setan dari kuasa yang mengurapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh kami diurapi, agar kami menjadi warga surga, agar bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Kami sehat, setan kami tolak, roh kami tolak, kami diurapi, diberkati, agar mulia, bebas dari penyakit, penderitaan, segala sakit kami tolak, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkit. Utang-utang pribadi lunas pada minggu ini. Kami diberkati, urapi, akan bangkit dari kiamat, terbang diurapi, tubuh kami jadi berkat surga sepanjang masa diam di Tuhan. Inilah minyak urapan. Saudara sekalian, saya akan tutup ibadah ini. Anda berkati Anda yang percaya tubuh dari Yesus. Tuhan janjikan Anda bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Jadi berkati Anda, agar Anda, Tuhan gambarkan Anda seperti hidup di hotel, makan tidur. Itu firman Tuhan janjikan. Dan Tuhan teman saya, yaitu Anda dan saya, ilmu yang anggur tidak akan diusahakan. Kita tolak virus corona, bangsa kita diberkati. Kita doa, saudara, terimalah berkat anugerah Allah, agar Anda dan keluargamu menjadi warga kerajaan surga, agar bangsa kami bebas dari kutuk virus corona, bebas virus corona, presiden kami dilindungi, diberkati, Pak Jokowi berkati sehat bersama keluarga. Kita tolak virus corona, agar keluarga kami semua menjadi warga surga. Berkati Pak Jokowi, berkati siapapun yang hadir hari ini, diberkati jadi warga surga. Bahkan kami hamba pernah sekolah di Amerika, pemirsa ibadah ini 300.000 lebih tinggal di Amerika. Maka berarti bangsa Amerika bebas dari virus corona, agar bangsa ini juga seperti Pak Donald Trump berkati mimpin bangsa Amerika akan berhasil, berkati menang atas segala virus corona, diberkati menang atas virus corona, diberkati lindungi bangsa Amerika bebas virus corona. Hamba pernah belajar di sana cuma-cuma, maka kami doa berkati bangsa kami, berkati semua sehat sempurna, bebas virus corona,
agar mereka tidak terkapar kena corona dengan minyak goreng yang menyajikan tidak berdosakan, agar mereka semua bebas kutuk sakit, bebas beritan, bebas virus corona. Berkati bangsa kami dilindungi, diselamatkan, bebas corona. Berkati semua jemaat warga surga akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk ke surga. Mereka pergi sehat, kami tolak kutuk sakit. Keluarga mereka berkati punya rumah di surga dan demi berkati mereka semua akan tinggal di Tuhan panjang masa. Berkati mereka tidak sakit, tidak mesin, semua apapun dikejar mesin. Berkati semua agar mereka jadi warga surga, diberkati bangkit hari kiamat. Berkati diam di rumah Tuhan jangsa ada dan saya berkati sepanjang masa diam Tuhan akan ada saya sepanjang masa diam Tuhan ada berkati mulia sejahtera sempurna. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat, Tuhan kita sudah diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Bapak Gembala Sidang bersama dengan Ibu Gembala. Mari kita menyatakan syukur kita pada saat siang hari ini. Sama-sama kita mau angkat tangan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberias.